balik bambu, tempat tinggal kita tanpa hiasan, tanpa lukisan, beratap jerami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Haji Ramadan, mahasiswa penerima beasiswa pemerintah Provinsi Lampung di Politeknik Negeri Lampung, Fakultas Pertanian, jurusan Teknologi Pertanian, program studi Mekanisasi Pertanian. Saya bertempat tinggal di Pekon Banyuwangi yang terletak di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Hanya alang-alang pagar rumah kita, tanpa anyelir, tanpa melati. Hanya bunga bakung tumbuh di halaman, namun semua itu punya kita. Memang semua itu milik kita. Haruskah kita beranjak ke kota yang penuh dengan tanya? Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Rumah kita. Lebih baik di sini, rumah kita sendiri. Segala nikmat dan anugerah yang kuasa, semuanya ada di sini. Nyanyi bocah-bocah di kala purnama, nyanyikan pujaan untuk Pada kesempatan kali ini, saya sedang bersama penyuluh pertanian di Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu, Provinsi Lampung. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau. Dengan siapa Bu namanya? Nama saya Ita Yulianti. Lalu dinas Ibu di mana ya, lokasi dinas? Kalau untuk unit kerjanya saya di BPP Kecamatan Banyumas. Kalau untuk wilayah kerjanya saya di Pekon Bayakui, Sriwungu, dan Sukunya. Terus namanya sudah berapa lama Ibu melaksanakan pekerjaan sebagai penyuluh pertanian? Udah cukup lama sih ya, sekitar kurang lebih 12 tahun. Dimulai tahun 2008 saya keterima jadi tenaga kontrak Kementerian Pertanian THLT BPP dari 2008 sampai 2017. Kemudian tahun 2017 itu ada pengangkatan jalur khusus untuk menjadi CPNS. Jadi dari 2017 saya masuk menjadi CPNS. Baik, kalau selama Ibu menjabat jadi penyuluh pertanian, nah, ada nggak Bu permasalahan-permasalahan yang pernah Ibu temui selama ini? Kayak ada sesekali muncul masalah atau kendala. Biasanya sih kalau di pembinaan itu sering ditemui itu kelembagaan-kelembagaan tani yang belum berjalan dengan maksimal. Jadi memang apa ya, menjadi tantangan bagi kami untuk menghidupkan
kelembagaan tersebut, karena biasanya ada kelompok tani itu yang pengurusnya aja ketika diminta pertemuan ataupun mengadakan kegiatan itu cenderung tidak berjalan karena memang tidak berjalan dengan baik. Itu sih biasanya kalau yang menjadi kendala. Kalau untuk teknis budidaya dan lain-lain, insya Allah kalau kami ini di Banyumas nggak ada masalah lah, karena kami tim gitu untuk perubahan. Kalau itu kan tadi sedikit permasalahan ya Bu. Kalau hal yang menarik yang kira-kira membuat senang tertawa bersama petani itu apa saja Bu? Kalau itu banyak sih sebenarnya ya, banyak. Ketika misalkan kita mengadakan kegiatan di kelompok gitu kan, kemudian nanti sering akhirnya terjalin kekeluargaan ya kalau dengan kelompok tani, dengan ibu-ibu KWT. Nah apalagi yang seru itu dengan ibu-ibu KWT, seringnya kita praktek pengolahan dan lain-lain. Yang senang itu ketika mereka tertarik untuk mempraktekkan apa yang sudah kita ajarkan, dipraktekkan lagi di luar setelah kegiatan penyuluhan tersebut, kemudian bisa berkembang menjadi usaha produktif lah seperti itu. Kayak ada salah satu KWT itu pernah saya ajarkan tentang pengolahan mokap, dan alhamdulillah sampai sekarang itu bisa menjadi usaha di KWT mereka seperti itu. Banyak sebenarnya Mas. Ternyata cukup menyenangkan jadi penyuluh pertanian. Baik Bu, terima kasih sudah mau meluangkan waktunya untuk berbagi sedikit pengalaman kepada kami. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama salah seorang pengusaha yang bergerak di bidang pertanian. Baik, langsung saja kita berkenalan dengan beliau, seorang pengusaha pertanian. Dengan siapa Pak namanya? Alhamdulillah Mas, nama saya Nuroddin, asal Pekon Banyuwangi, Kecamatan Banyumas, Kabupaten Pringsewu. Untuk Bapak sendiri memulai usaha ini sejak tahun berapa ya Pak? Alhamdulillah saya merintis usaha ini dari tahun 2018, dimana di situ saya memulai awal membuka usaha di bidang pertanian. Baik, ternyata sudah cukup lama ya Pak. Untuk permasalahan sendiri yang pernah Bapak temui pada saat Bapak membuka usaha selaku pedagang atau pengusaha tentang di bidang pertanian, apa saja Pak? Untuk permasalahan usaha lokal seperti ini Mas, saya rasa tidak ada permasalahan yang berat. Artinya di sini kita butuh keteguhan dan ketelatenan. Artinya di mana usaha lokal itu tidak bisa disamakan dengan usaha di luar sana seperti yang kota, karena akses lokal itu tetap berpengaruh seperti jauh ataupun pedalaman ataupun kita menyikapinya butuh keuletan lah. Oke, kalau cerita menarik yang pernah Bapak alami selaku pengusaha pertanian apa saja Pak? Yang menarik di sini, petani itu diibaratkan seperti keluarga Mas. Jadi di mana kita melayani pertanian, melayani petani itu seperti melayani keluarga. Jadi artinya ruang lingkup di sini karena kita usaha lokal itu hampir seperti melayani keluarga sendiri. Jadi seperti itu ya Pak, bahwasanya kita seperti berkeluarga, apa pertanian pun seperti itu ya Pak. Iya Mas. Jadi artinya usaha lokal ataupun usaha di dalam ruang lingkup pertanian seperti di kampung seperti ini, pada dasarnya kita seperti melakukan pekerjaan dalam ruang lingkup mencakup keluarga juga, ruang lingkup masyarakat itu seperti saudara. Pada kesempatan kali ini saya sedang bersama salah satu pemuda dari Pekon Banyuwangi. Beliau berprofesi sebagai petani sekaligus operator arsitan. Langsung saja kita berkenalan dengan beliau.
selaku petani dan operator alsintan. Bisa diperkenalkan Mas, namanya siapa? Nama saya Zainal Abidin, biasa dipanggil Didin. Baik Mas Didin, untuk Mas Didin menjadi petani sudah berapa lama ya kira-kira? Saya jadi petani itu sekitar 5 tahunan. Lalu kalau Mas Didin jadi operator alsintan, Alsintan itu saya sudah sekitar 3 tahun. ternyata sudah cukup lama ya Mas ya? Ya, Bisa diceritakan Mas permasalahan yang ada di dunia pertanian yang Mas Didin temui, khususnya di dunia pertanian dan di dunia mesin pertanian. selama saya jadi petani kurang lebih 5 tahun itu, saya menemukan banyak kendala atau masalah di sekitaran pertanian. Salah satunya itu adalah banjir. Yang kedua, serangan hama seperti tikus, berem, dan belalang atau ulat-ulat ulat padi seperti ulat raya, sumber itu banyak terjadi dan setiap musim itu pasti ada. Jadi pada umumnya permasalahan yang sering ditemui itu hama dan banjir ya Mas. Iya, Kalau di dunia mesin pertanian atau alsintan itu apa saja Mas? kalau untuk permasalahan di dunia alat pertanian khususnya alsintan itu, di sini kan orang mayoritas memetik padinya itu manual gitu, seperti dengan sabit gitu. Nah di situ kendalanya Mas, karena di sini sebagian belum menerima dengan alat alsintan ini. Oh, jadi seperti itu ya Mas permasalahan yang pernah Mas Didin temui selaku operator alsintan dan seorang petani. Nah, sebagai seorang petani dan seorang operator alsintan, Mas Didin kan pernah merasakan ataupun mengalami hal-hal yang menyenangkan. Apakah bisa diceritakan Mas pengalaman yang menyenangkan yang membuat Mas Didin bangga menjadi seorang petani itu kira-kira apa saja Mas? Jadi petani itu yang menyenangkan itu adalah yang terutama kita lebih mandiri dalam berekonomi. Salah satunya adalah di sini seperti bahan pokok padi itu kan adalah jenis bahan pokok ya. Jadi kita lebih mandiri dan kita lebih di sisi lain itu kita lebih tidak untuk menghemat lah, artinya menghemat gitu, bisa menanam sendiri, bisa berproduksi sendiri, tidak beli, Dalam kata lain bahan pokok tercukupi ya Mas? ya tercukupi. Oke, itu saja yang perlu saya tanyakan Mas. Terima kasih sebelumnya sudah mau membagikan waktu kepada kami untuk membagikan informasi tentang dunia pertanian. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih Mas. Sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mahasiswa penerima beasiswa pertanian Provinsi Lampung. Dengan ini mengucapkan terima kasih kepada Bapak Arina Junaidi selaku Gubernur Provinsi Lampung yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk dapat mengemban pendidikan di Politeknik Negeri Lampung. Semoga dengan ini saya dapat mengemban pendidikan dengan baik yang nantinya dapat menerapkan ilmu-ilmu yang saya dapatkan untuk mengembangkan sektor pertanian di Provinsi Lampung pada khususnya dan di Indonesia pada umumnya. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.